Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dan demikian juga para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saya berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah. Kemudian para jamaah, para penuntut ilmu yang telah hadir di masjid yang mulia ini, para ibu, para bapak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kajian setiap pekan di hari Senin sore, kita membahas kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas masih tentang Kitabul Iman, yaitu hal-hal yang membahas tentang masalah keimanan. Itu berbahas tentang cabang-cabang keimanan. Kita masuk ke bab yang ke-35, hadis yang ke-47. Jadi bagi kaum muslimin, pemirsa yang di rumah mungkin juga menyimak kitabnya, kita masuk ke bab yang ke-35, hadis yang ke-47. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun ittiba'ul janaizi minal iman. Qala hadatsana Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ali al-Manjufi. Qala hadatsana Rauh qala hadatsana Auf anil Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalliya alaiha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini wa kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Taba'ahu Utsman al-Muadzin qala hadatsana an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang baru, yaitu bab yang ke-35, hadis ke-47. Bab ini dan hadis ini sebagai bab terakhir
yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan tentang cabang-cabang iman. Jadi hadis nomor 47 dan bab yang ke-35 ini sebagai bab terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan tentang cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari sangat banyak, dari mulai sholat, puasa, sholat malam, sholat pada malam Lailatul Qadar, dan yang lain-lainnya yang telah kita bahas ya di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Dan Imam Bukhari menyebutkan tentang mengikuti jenazah bagian dari iman, disebutkan sebagai poin terakhir dalam kitabnya ini dalam bab tentang cabang-cabang iman. Karena tentunya mengikuti jenazah atau jenazah ini akhir dari kehidupan dunia. Jadi akhir dari kehidupan dunia, akhir dari interaksi dunia, maka disebutkan juga sebagai perkara terakhir. Jadi sebagai perkara terakhir. Nah, kita lihat di sini bab mengikuti jenazah bagian dari iman, atau bahasa kita mengantarkan jenazah bagian dari iman. Yang dimaksud mengantarkan jenazah yakni min ahlihi ila qabrihi atau ila akhiri dafnihi. Yang dimaksud mengantarkan jenazah itu adalah dari mulai orang mengantarkan dari rumahnya dia, jadi tempat keluarganya dia, dari tempat keluarganya seseorang, dan berakhir mengantarkan jenazah itu sampai menguburkan. Nanti akan disebutkan apakah sampai masuk ke liang lahat atau sampai selesai menutupnya dengan tanah kembali, atau bahkan sampai nanti yang dinamakan selesai mendoakan. Jadi sampai selesai mendoakan. Nanti kita akan bahasnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ali Al-Ju'fi. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Jadi kunyahnya adalah Abu Bakar Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ali ibnu Suwaid Al-Ju'fi, yakni Al-Manjufi Al-Basri. Qala hadatsana Rauh, yaitu Rauh ibnu Ubadah. Jadi gurunya lagi adalah Rauh, yaitu Rauh ibnu Ubadah. Kemudian Auf, yaitu Abu Sahal, Auf ibnu Abi Jamilah. Jadi Auf ibnu Abi Jamilah. Anil Hasan, yaitu Al Hasanul Basri, Hasan Basri tabi'in. Wa Muhammad. Jadi di sini guru Auf itu ada dua, Al Hasanul Basri dan Muhammad. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'in yang sangat agung, imam di antara imam ahli sunnah.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai kepadanya. Nah, Imam Bukhari dalam sahihnya ini menggandengkan antara Hasan Basri dengan Muhammad ibnu Sirin. Hal itu disebabkan karena Imam Hasan Basri tidak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Itu Al Hasan al Basri lam yasma an Abi Hurairah. Imam Hasan Basri itu tidak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Maka kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya lewat Hasan Basri dari Abu Hurairah, maka dianggap riwayatnya munqati, riwayatnya terputus, sehingga tidak dianggap sahih. Maka disertakanlah Muhammad ibnu Sirin, di mana Muhammad ibnu Sirin beliau mendengar hadis dari Abu Hurairah. Nah, udah pernah dijelaskannya bahwa hadis selain rawinya harus thiqah, harus orang-orang yang adil, bobot, tidak cukup, tapi harus menyambung, mutasil sanad, menyambung sanadnya. Nah, kalau Hasan Basri jelas imam hadis, kemudian thiqah imam, tapi tidak mendengar dari Abu Hurairah, maka tetap dikatakan hadisnya munqati, hadisnya terputus dan dhaif. Ya, kalau meriwayatkan lewat itu, maka Imam Bukhari menyertakan Muhammad ibnu Sirin karena Muhammad ibnu Sirin mendengar dari Abu Hurairah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manitaba'a janazata muslimin, siapa yang mengantarkan atau mengikuti jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, dengan dasar iman, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, dalam arti dia mengimani tentang disyariatkannya. Ihtisab artinya dia mengharapkan pahala dari Allah. Wa kana ma'ahu hatta yusalliya 'alaiha wa yufragu min dafniha, dan dia tetap bersama jenazah sampai ia menyolatkannya dan sampai menguburkannya. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini, maka dia akan kembali dengan membawa pahala 2 qirat. Jadi siapa yang mengantarkan jenazah sampai menyolatkan dan menguburkannya, maka dia akan kembali dengan pahala 2 qirat. Wa kullu qiratin mislu Uhudin, dan 1 qiratnya besar pahalanya seperti gunung Uhud gitu. Ya, mungkin kalau digambarkan di Tasikmalaya seperti gunung Galunggung gitu ya. Cuma di waktu itu ya artinya ya gunung yang paling terkenal di Madinah, yang paling besar adalah gunung Uhud ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin, dan barang siapa yang mengantarkan sampai menyolatkan saja, maka dia akan kembali, artinya dia kembali sebelum menguburkan, maka dia akan kembali dengan 1 qirat saja. Jadi dia akan kembali dengan 1 qirat saja. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah hadis ya yang dibawakan oleh muallif ya dalam bab yang mulia ini, yaitu bab yang ke-35, hadis ke-47, mengantarkan jenazah bagian dari iman ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, nah, kita akan bahas hadis yang mulia ini.
yaitu hukum mengantarkan jenazah. Tadi udah disebutkan bahwa mengantarkan jenazah itu bagian dari iman, artinya bagian dari cabang iman. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa pahala mengantarkan jenazah itu besar, bukan amalan yang dianggap sepele itu. Bahwa dalam hadis Abu Hurairah ini, siapa yang mengantarkan jenazah sampai menyolatkannya dan sampai selesai menguburkannya, maka ia akan mendapatkan 2 kirot pahalanya, dan 1 kirotnya seperti sebesar gunung Uhud. Ya, berarti pahalanya besar gitu. Dan barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim hanya sampai menyolatkan saja, maka dia dapat pahala 1 kirot. 1 kirot tadi berapa? Sebesar gunung Uhud. Ya. Kemudian apa hukum mengantarkan jenazah? Hukum mengantarkan jenazah orang mukmin adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi berdosa kalau ada sekelompok orang muslim menelantarkan jenazah seorang muslim. Jika tidak ada yang menguburkan, jika tidak ada yang memelihara, maka semua umat Islam di tempat itu berdosa. Hal itu karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan udu al-maridha wattaba'u al-janaiza fa innaha tudzakirukumul akhirata. Nabi SAW mengatakan, tengoklah orang yang sakit, katanya. Jadi tengoklah orang yang sakit dan antarkanlah jenazah atau ikutilah jenazah, karena itu akan mengingatkan kalian hari akhirat. Jadi ijma para ulama bahwa mengantarkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah, dan akan dapat pahala setiap orang yang melakukannya. Mengantarkan jenazah juga salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sejumlah hadis. Jadi Nabi SAW telah menyebutkan dalam sejumlah hadis bahwa mengantarkan jenazah salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Contoh hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW mengatakan hakul muslimi al muslimi sittun. Nabi SAW mengatakan hak muslim dengan muslim itu ada 6. Nabi SAW mengatakan idza laqitahum fasallim alaih, dan sampai kepada makna wa idza mata fatba'hu, bahwa Nabi SAW mengatakan hak muslim dengan muslim ada 6 ya. Yang pertama, apabila bertemu maka ucapkan salam kepadanya. Ini pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila mengundangmu maka penuhilah undangannya.
Wa idza atasha fahamidallaha fasyamithu. Dan apabila saudaramu bersin dan mengatakan alhamdulillah, maka fasyamithu, yaitu ucapkan yarhamukallah. Ini yang ketiga. Wa idastansahaka pansahhu. Dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka beri nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia meninggal dunia, apabila dia mati, apabila dia sakit, maka tengoklah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka tengoklah. Keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Jadi dalam hadis Abu Hurairah yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan mengantarkan jenazah salah satu hak sesama apa? Muslim. Jadi ada kewajiban bagi kita, bagi setiap muslim, apabila ya, saudaranya meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazahnya. Yang ketiga, mengantarkan jenazah salah satu sebab amalan yang akan mengantarkan orang ke surga. Jadi bukan sepele. Mengantarkan jenazah itu salah satu amalan yang bisa mengantarkan orang ke surga. Terutama apabila berkumpul dalam sehari 4 amalan. Salah satunya mengantarkan jenazah. Jadi mengantarkan jenazah adalah satu amalan yang bisa mengantarkan orang ke surga. Terutama jika amalan itu disertai dengan 3 amalan lain atau berkumpul 4 amalan dalam sehari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Baginda Nabi sallallahu pernah bertanya di tengah-tengah sahabat dengan 4 pertanyaan. Yang menjawab 4 pertanyaan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat para ibu pemirsa yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGTV, Bersal TV yang dirahmati Allah taala. Nabi sallallahu bertanya dalam satu hari, pertanyaannya ada 4. Qala man asbaha al-yauma minkum shaima. Faqala Abu Bakar ana. Siapa yang di pagi ini sedang puasa? Abu Bakar mengatakan aku, katanya. Yang lainnya pada diam waktu itu. Sumaqala Pamanittaba minkumul yauma janazah. Siapa pula hari ini yang mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan saya juga, katanya. Man at'ama minkumul yauma miskina. Siapa yang di pagi ini, di hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Faqala Abu Bakar ana. Kata Abu Bakar saya juga, katanya. Faqala man ada minkumul yauma maridha. Siapa yang hari ini di antara kalian telah menengok orang sakit? Faqala Abu Bakar ana. Saya juga, katanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'na fimri'in illa dakhala jannah. Tidaklah amalan-amalan yang tadi berkumpul pada seseorang kecuali ia akan masuk surga. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah taala, para bapak, para ikhwan yang dirahmati Allah taala,
kalau ada orang yang meninggal dunia di antara kita, itu kesempatannya, karena telah dibuka pintu surga bagi kita dari amalan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang berkumpul pada seseorang 4 amalan tadi, maka ia akan masuk surga. Walaupun sudah barang tentu amalan yang 4 itu bisa diamalkan dalam sehari, itu taufik dari Allah. Tidak semua di antara kita mungkin ditakdirkan untuk beramal dengan 4 amalan itu. Hatta orangnya orang kaya gitu ya. Oleh sebab itu, seyogianya kita juga berdoa untuk diberikan taufik kepada amal. Salah satunya setelah sholat subuh ya. Mau dibaca ketika tasyahud, boleh gitu ya. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi minta kepada Allah agar diberikan taufik untuk beramal. Karena berkumpulnya 4 amalan ini dalam sehari tidak selamanya kita dapatkan. Ada taufik dari Allah. Harus ada taufik dari Allah. Lihatlah dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Faqala qail kaifa ista'maluhu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu 'alal amali sholihi qabla wafatihi. Siapa orang yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia diberikan taufik kepada amal soleh sebelum wafatnya. Nah, coba kita mungkin merenungkan sedikit ini tentang 4 amalan ini. Orang yang menjaga puasa Daud, puasa Senin Kamis, itu akan lebih besar peluangnya. Umpamanya di hari Senin ya, atau di hari Kamis, atau pas puasanya ketika kita puasa Daud, maka ditakdirkan di hari Senin ada orang yang meninggal dunia, imam tetangga atau kerabat atau teman, tapi jauh, tapi teman kita dapat telepon, saudara kita meninggal hari Senin, kebetulan saya puasa, kesempatan nih. Kalau orang sakit, kalau orang miskin tinggal dicari gitu ya. Setiap hari ada gitu ya, orang yang butuh bantuan gitu. Kalau tidak ada orang sakit ya tinggal ke rumah sakit. Kita kunjungi rumah sakit, kita tengok ya. Berarti dalam sehari berkumpul 4 amalan tadi. Puasa, mengantarkan jenazah, menengok orang sakit, dan memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini amalan dianggap sepele oleh kita, tapi pahalanya besar. Di antara amalan yang bisa mengantarkan orang ke surga. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keagungan, kemuliaannya. Ya. Bahkan kita juga ingat ya, bahwa Nabi SAW mengatakan tentang menengok orang sakit, bahwa selama orang itu berada dekat temannya, dia mendoakannya, maka orang itu berada di taman surga, berada di Riyadul Jannah, di taman surga. Ketika orang itu berada di samping orang yang sakit, mendoakan, memotivasi untuk sehat, memberikan dorongan optimis gitu ya untuk sehat, diperingatkan juga akan dekatnya kematian agar dia beristighfar kepada Allah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selanjutnya mengantarkan jenazah. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa di antara keutamaan mengantarkan jenazah, mengingatkan orang kematian. Ya. Salah satu hikmah mengantarkan jenazah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi, udu al-maridha wattaba'u
al janazata tudzakirukumul maut, tudzakirukumul akhirata. Nabi SAW mengatakan, tengoklah orang sakit dan antarkanlah jenazah, karena sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian hari akhir. Ada ungkapan para ulama, kita ungkapkan dengan bahasa Sunda, lamun jalma geus teu bergerak hatina pas ningali kematian, jangan diharap orang itu bisa dinasehati dengan lisan itu. Kalau ada orang hatinya tidak bergeming, hatinya tidak luluh, hatinya tidak goyah, artinya dalam maksiat, dalam keburukan, ketika ia melihat kematian, maka jangan diharap bahwa hatinya akan bergerak ketika dia dikasih lisan. Karena ketika dia udah melihat kuburan saja tidak bergeming hatinya gitu. Maka jangan diharap bahwa dia adalah bisa akan bertaubat itu. Dan baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Nabi SAW mengatakan, dulu kami melarang kalian berziarah kubur ketika masih dianggap imannya belum kuat, karena takut melakukan banyak kesyirikan di kuburan itu, meminta kepada penghuni kubur, menyembah penghuni kubur. Lalu aku mempersilahkan kalian untuk ziarah kubur, dan itu akan mengingatkan kalian kematian. Maka ziarah kubur yang paling utama itu bukan apa yang dipahami oleh kita hari ini adalah rekreasi religi itu. Dan ziarah kubur adalah bukan tujuan utamanya mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur bisa didoakan kita di mana saja. Tujuan utama ziarah kubur bukan sekedar mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur bisa didoakan kita di masjid, kita di rumah, di mana saja kita doakan penghuni kubur akan sampai dan berpengaruh doa kita. Tapi ziarah kubur yang paling utama yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah mengingatkan kita akan mati gitu. Bahwa kita akan seperti dia. Akan seperti dia. Maka orang tidak boleh ke kuburan meratap-ratap, tapi mengingatkan iman yang ada dalam hatinya akan adanya kematian, akan adanya azab kubur atau nikmat kubur. Dia harus tahu gitu. Maka tadi dikatakan tudzakirukumul akhirata, itu akan mengingatkan kalian hari akhir ya. Jadi mengingatkan kalian hari akhir. Dan ini berkaitan dengan dengan mengantarkan kuburan. Jadi di sini dibahas bahwa pertama adalah hukumnya fardu kifayah. Dia adalah merupakan hak seorang sesama muslim. Dia adalah merupakan sebab orang masuk surga. Kemudian mengantarkan ke kuburan mengingatkan apa? Kematian. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, di sini kita akan bicara walaupun sekilas ya berkaitan dengan hadis ini. Dalam hadis Abu Hurairah ini, maknanya siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim, berarti kalau jenazahnya orang kafir, tidak ada kewajiban bagi kita mengantarkan jenazahnya, kecuali kalau tidak ada kerabatnya, maka ada kewajiban hanya untuk menguburkan ya dalam rangka sini menghilangkan jejak aja. Yang kedua, di dalam hadis ini seolah-olah dipahami dan memberikan isyarat bahwa menyolatkan jenazah itu sunnahnya di lapangan gitu.
yaitu lapangan minimalnya yang dekat ke penguburan gitu. Walaupun mungkin ya di Indonesia sekarang ya sangat sulit gitu untuk didapatkan itu gitu. Karena maknanya tadi mengantarkan jenazah sampai menyolatkan. Artinya bukan di masjid, bukan di rumah. Walaupun tidak mengapa menyolatkan di masjid atau menyolatkan apa? Di rumah. Apa yang terjadi hari ini ya disolatkan di masjid. Karena bisa berkumpulnya umat Islam atau kaum muslimin di tempat itu, dia di masjid. Dan itu pernah dilakukan dalam riwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau kita lihat redaksi hadis ini mengisyaratkan bahwa menyolatkan jenazah itu adalah di lapangan. Ya, artinya kan udah dibawa dari rumah gitu kan. Barang siapa yang mengikuti jenazah, menunjukkan jenazahnya udah dibawa dari rumah gitu. Ya. Karena kata-katanya manitaba jenazatan. Ya. Kemudian dalam hadis ini mengatakan, mengisyaratkan bahwa pahala tergantung jenis amal gitu. Ada kaidah dalam syariat Islam, al jazau min jinsil amal. Pahala yang akan didapatkan oleh kita dari Allah itu tergantung kadar amal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengantarkan sampai menyolatkan saja, maka ia akan mendapatkan 1 qirot. Siapa yang mengantarkannya sampai menyolatkan kemudian menguburkannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirot. Jadi di sini menunjukkan bahwa pahala itu tergantung kadar amal gitu. Di mana baginda Nabi SAW mengisyaratkan, menjelaskan dalam hadis ini pahala yang berbeda. Kalau orang sampai menyolatkan saja dapat 1 qirot, dan kalau orang sampai menguburkan, artinya menyolatkan dan menguburkannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirot. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beramal dalam Islam, semakin banyak amal akan semakin besar apa? Pahala. Akan semakin besar pahalanya. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis ini ya, mengisyaratkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak kepada umatnya untuk berpikir sesuatu yang konkret itu, kepada sesuatu yang gaib. Jadi memberikan permisalan ya. Karena tentunya pahala yang akan diberikan itu bukan berarti plek gitu, dalam arti gedenya seperti gunung Uhud gitu. Karena di sini disebutkan apa? Permisalan, takribul faham, mendekatkan apa? Pemahaman. Jadi mendekatkan apa? Pemahaman. Dan ini teori dalam menjelaskan itu syariat. Jadi teori dalam menjelaskan syariat, di mana baginda Nabi SAW menggambarkan seperti tadi itu. Artinya beliau mengatakan qirot, 1 qirot itu seperti sebesar gunung Uhud, mislu jabali Uhudin. Nah, kemudian perumpamaan menyebutkan Jabal Uhud ya, juga tentunya apa yang konkret di saat itu. Artinya di saat ketika Nabi SAW berbicara itu di depan para sahabat, di depan para sahabat, dalam arti pahala untuk orang yang mengantarkan jenazah itu bukan kadarnya gunung Uhudnya, tapi menunjukkan besarnya gitu. Jadi menunjukkan apa? Besarnya. Begitu besarnya pahala mengantarkan jenazah. Ya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengantarkan jenazah dianjurkan untuk dipercepat. Jadi memelihara jenazah disunahkan untuk dipercepat. Menguburkan jenazah disunahkan untuk dipercepat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati. Fa in taku sholihah fa khairun tuqaddimunaha
Wa in yaku siwa dzalik fasyarrun tadaunahu ala riqabikum. Nabi sallallahu mengatakan, percepatlah mengurus jenazah. Artinya termasuk mengantarkan jenazah. Jika dia orang soleh, maka berarti kita juga mempercepat dia bertemu dengan kebaikan yang ada di alam kuburnya, kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya ya. Mereka akan cepat. Dan demikian sebaliknya. Ya. Jadi dalam mengantarkan jenazah, mengurus jenazah, memandikan, mengkapani, ya, menyolatkan, kemudian menguburkan, itu disunahkan dipercepat. Jangan ditangguhkan itu. Ya, jangan ditangguhkan. Itu lebih afdal. Jadi lebih afdal dipercepat. Ya. Mempercepat apa? Memandikan, menyolatkan, mengkapani tentunya, mengkapani, menyolatkan dan menguburkan. Itu disunahkan untuk cepat. Kemudian termasuk mengantarkan jenazah itu disunahkan untuk berjalan cepat. Asri'u. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain sampai diriwayatkan bahwa para sahabat itu menyisakan debu ketika mereka mengantarkan jenazah. Jadi bekas kaki-kaki mereka berdebu itu ya, ngepul debunya karena cepat itu. Ya. Ya, mungkin kalau hari ini orang mengantarkan jenazah dengan diatur langkahnya gitu. Ya, sunnahnya dipercepat itu. Sunnahnya apa? Dipercepat. Ya. Sebagaimana sunnahnya, hukum asal sunnahnya bahwa jenazah itu dipikul. Karena dalam hadis dikatakan baina aktafikum, jadi dipikul di antara pundak-pundak kalian. Karena itu lebih untuk mengingatkan kematian. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan kan, barang siapa yang memandikannya maka dia mandi, dan barang siapa yang memikulnya maka dia wudu. Ya. Bagaimana hukumnya sekarang mengantarkan jenazah pakai gerobak atau pakai ambulan gitu? Ya. Hukum asal sunnahnya dipikul, terutama ya kalau diprediksi tempatnya dekat gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tempat penguburannya udah jauh gitu ya, maka memakai kendaraan atau juga memakai gerobak itu perkara yang dibolehkan gitu. Tapi mengantarkan dengan berjalan kaki kemudian dipikul itu lebih afdal, karena akan lebih mengingatkan orang itu tentang kematiannya. Dan orang yang mengantarkan jenazah, jika dia berjalan kaki, maka boleh dia berada di kanan, di kiri, di belakang atau di depan. Walaupun menurut sebagian para ulama mengatakan kata-kata itaba'a, maka yang terafdal tetap di belakang. Tapi yang naik kendaraan, maka itu seyogianya untuk di belakang. Jadi orang yang berjalan kaki itu boleh ya, dia untuk berada di kanan, di kiri atau di depannya ya, atau di belakangnya. Sebagian para ulama mengatakan dengan kalimat ittaba'a, maka itu lebih tepat kalau dia di belakangnya. Jadi kalau dia di belakangnya, karena itu lebih tepat itu dengan kata-kata ittaba'a. Adapun bagi orang-orang yang naik kendaraan, maka itu di belakang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha, khalfaha, amamaha, an yaminiha wa an yasariha, qariban minha. Nabi SAW mengatakan orang yang berkendaraan itu selamanya di belakang. Jadi orang yang bawa mobil, naik motor dan yang lainnya.
Sedangkan orang yang berjalan, bagaimana dia mau? Boleh di belakang, boleh di depan, boleh di kanan, boleh di kiri, tapi dekat dengannya. Jadi diusahakan dekat. Kenapa? Ya tadi mengingatkan apa? Kematian. Jadi mengingatkan bagi kita adalah kematian. Nah, kemudian yang selanjutnya timbul pertanyaan nih. Bolehkah untuk wanita mengantarkan jenazah? Ya. Ibu-ibu mengantarkan jenazah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh bagi perempuan mengantarkan jenazah. Sebagian para ulama mengatakan boleh dengan mengambil keumuman hadis yang tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum maut. Dulu aku melarang untuk berziarah kubur dan sekarang silahkan, karena itu akan mengingatkan kalian kematian. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh wanita mengantarkan jenazah, dengan sebab ada hadis Ummu Atiyah yang berbunyi, nahana Rasulullah anit tibai al janaiz, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami, katanya, untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zim alaina. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan makruh, tidak boleh bagi wanita mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah. Jadi ada dua pendapat. Lalu yang mengatakan tidak boleh wanita mengantarkan jenazah berdasarkan hadis Ummu Atiyah, karena ada beberapa hikmah katanya. Kenapa wanita tidak seyogianya mengantarkan jenazah? Dia sabar aja di rumah gitu ya. Ada beberapa hikmah kenapa wanita dilarang mengantarkan jenazah. Pertama, bahwa wanita itu lemah hatinya gitu ya, dan juga lemah sikapnya. Takut dia melakukan niyahah. Niyah itu apa? Orang yang berlebih-lebihan dalam meratapi kematian sampai mencakar-cakar mukanya, merobek-robek bajunya, kemudian dia mengangkat suaranya menangis gitu, histeris gitu. Itu namanya niyahah. Raf'u saut indal buka, yaitu mengangkat suara ketika dia menangis. Maka ditakutkan kalau wanita itu, terutama mungkin kerabat yang paling dekat, suaminya meninggal, anaknya meninggal, ketika dia ke penguburan, maka dia melakukan yang dilarang. Tadinya dia ingin melakukan sesuatu yang sunnah gitu umpamanya, ternyata dia melakukan yang haram. Maka Nabi SAW melarang wanita untuk apa? Mengantarkan jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ditakutkan ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan di situ. Artinya ya mungkin ada fitnah gitu bagi laki-laki kalau sekarang para perempuan di situ. Ya. Perempuan di situ. Ya, walaupun masya Allah ya, kita juga banyak ya, hatta wanita yang tidak berkerudung minimalnya kalau ke kuburan berkerudung. Ya, biasa kan hatta mungkin di cerita-cerita film gitu ya. Kalau ke kuburan itu tiba-tiba pakai baju yang menutup apa? Aurat. Kalau lepas dari kuburan dibuka lagi gitu ya. Jadi salah satu hikmahnya tadi ditakutkan terjadi apa? Ikhtilat. Terjadi apa? Ikhtilat. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Taala, para pendengar radio Ridul Jannah. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, atau mengambil jalan tengah. Sebagian para ulama mengambil jalan tengah. Ya.
Salah satu jalan tengahnya ada beberapa kaul. Pertama, jangan keseringan. Artinya di situ menunjukkan kalau kali-kali tidak mengapa. Ya. Yang kedua, kalau diperkirakan tidak mampu menahan emosi, kondisi, maka seyogyanya bagi wanita ya di rumah saja. Karena ditakutkan ketika dia itu mengantarkan jenazah, maka dia melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh syariah ataupun bahkan dilarang oleh syariah. Nah, adapun hukum-hukum yang lainnya dibahas di babnya nanti, ya, tentang adab bagaimana mengantarkan jenazah dan sebagainya. Kita cukup dengan hadis yang berkaitan dengan judul saja, gitu ya. Tidak sampai kepada semua masalah kita bahas hari ini, gitu ya. Karena tentunya waktunya, gitu ya. Hadis yang setelahnya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babul khaufil mu'mini an yahbita amaluhu wa huwa la yash'uru. Qala Ibrahimu at-Taimi, aratu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadzibah. Wa qala Ibnu Mulaika, adraktu salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaqa ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaquluna innahu ala imani Jibril wa Mikail. Wa yadhkuru anil Hasan ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Wa ma yuhdharu minal israri ala nifaqi minal isyani min ghairi taubah liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Zubaid qala sa'altu Aba Wa'il anil Murji'ah qala haddatsani Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ya. Kita akan membahas hadis ini, dan bab ini bab ke-36. Bab ke-36, hadis ke-47. Sebelum kita membuka pertanyaan, setelah selesai Imam Bukhari menyebutkan tentang cabang-cabang iman dengan memberikan contoh-contoh dari sekian cabang iman, maka beliau menyebutkan poin yang ke-36, mengungkap bantahan kepada kaum Murji'ah. Jadi mengungkap bantahan kepada kaum Murji'ah. Nah, kita harus ungkap dulu sekilas kembali bahwa yang menyimpang dari masalah iman itu ada 3 kelompok besar, atau ada 2 kelompok besar, karena yang satunya hampir satu rumpun. Tapi ada 3 sekte atau ada 3 kelompok besar yang menyimpang dalam iman. Satu, Khawarij, diikuti oleh Mu'tazilah. Jadi ini serumpun, cuma beda sedikit itu ya, antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Yang kedua atau ketiga adalah Murji'ah, kaum Murji'ah. Nah, orang Murji'ah, sekali lagi, mereka yang mengatakan amal bukan bagian dari iman. Jadi kaum Murji'ah itu kelompok yang mengatakan amal tidak termasuk pada iman. Kemudian mereka mengatakan iman itu satu, tidak bercabang iman itu. Dan derajat orang beriman pun sama menurut mereka. Jadi di sini pahami dulu, satu, mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman. Itu pertama. Yang kedua mengatakan iman tidak bertingkat-tingkat. Iman tidak punya cabang. Iman itu satu gitu. Yang ketiga mereka mengatakan ahlul iman
Orang-orang beriman derajatnya sama gitu. Sampai mereka mengatakan imannya Jibril sama dengan imannya kita, imannya Abu Bakar sama dengan imannya kita gitu. Itu dalam ungkapan orang-orang Murji'ah. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa maksiat tidak mempengaruhi iman. Jadi kalau orang melakukan maksiat, ya tetap dianggap imannya sempurna gitu, menurut mereka gitu. Ini 4 pemahaman orang Murji'ah yang paling pokok. Ya. Jadi sekali lagi orang Murji'ah mengatakan, pertama, amal bukan masuk dari iman. Kedua, iman itu tidak bercabang. Iman itu satu. Ya. Kemudian orang beriman juga tidak bertingkat-tingkat. Orang iman satu. Sampai mereka mengatakan imannya Jibril sama dengan imannya kita. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya kita. Yang keempat, mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Orang melakukan maksiat tetap imannya sempurna menurut mereka. Lawannya adalah orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan pelaku maksiat kafir, kekal di neraka. Jadi orang Khawarij mengatakan pelaku maksiat, dia mengatakan kafir, kekal di neraka. Mereka mengatakan iman satu sama, hanya beda hampir dekat kepada ahli sunnah dengan mengatakan amal bagian dari iman. Orang Mu'tazilah beda sedikit. Mereka mengatakan bahwa pelaku maksiat di dunia bukan mukmin, bukan kafir. Manzilatun baina manzilataini. Jadi pelaku maksiat itu tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin, tapi manzilatun baina manzilataini. Tapi di akhirat sama kata orang Khawarij, kekal di neraka. Kata para ulama, akal orang Khawarij lebih cerdas ketimbang orang Mu'tazilah gitu. Karena tidak mungkin orang kecuali apa? Kafir atau mukmin gitu kan. Tidak ada orang dikatakan kafir bukan, mukmin bukan gitu ya. Ini dalam pikiran orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan kafir bukan, mukmin mungkin bukan. Nah, maka Imam Bukhari membuat bab ini dengan mencantumkan hadis, kemudian mencantumkan ayat, mencantumkan aqwal salafus saleh bahwa maksiat itu mempengaruhi iman, akan mengurangi tingkatan iman. Dan ketika orang melakukan maksiat, berarti imannya apa? Berkurang. Maka Imam Bukhari menyebutkan bab orang mukmin merasa takut kalau amalnya itu akan batal, sedangkan dia tidak sadar. Bab yang menyebutkan takutnya orang mukmin amalnya batal. Yang dimaksud batal di sini batal pahalanya, bukan batal keislamannya. Batal pahalanya, bukan batal keislamannya, ya. Karena dengan penjelasan yang setelahnya. Sedangkan dia tidak sadar. Qala Ibrahim At-Taimi, yaitu Ibrahim bin Yazid At-Taimi, aradtu qawli ala amali ila khasyitu an akuna mukadziba. Aku senantiasa mencocokkan ucapanku dengan amalku, katanya. Karena aku merasa takut dikatakan berdusta. Maksudnya apa? Ada orang yang beragamanya ngomong wungkul gitu, tidak dibuktikan dengan amal. Ini gambaran orang munafik gitu. Omdo itu, omong doang. Nah, maka kata Imam Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, aku senantiasa mencocokkan ucapanku kepada amalku, sebab aku merasa takut dikatakan sebagai pendusta. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar murka Allah kepada orang yang berkata tapi tidak beramal. Jadi ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, alangkah celakanya, katanya, orang yang dia berkata tapi dia tidak mengamalkan. Jadi alangkah buruknya.
Dan tentunya ini adalah sifat orang munafik. Ini adalah sifat orang munafik. Qala Ibnu Mulaikah, adraktu salasina min ashabi Nabi sallam, aku mendapatkan tidak kurang dari 30. Jadi perhatikan kalau penyebutan jumlah, jangan dipastikan bahwa hanya 30 yang ditemui. Menunjukkan banyak gitu. Kullum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Semuanya mereka merasa takut nifak kepada dirinya. Ya, yang dimaksud di sini nifak amali ya, bukan nifak apa? I'tiqadi, bukan nifak yang di sini artinya keluar dari Islam, tetapi nifak amali. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa iman saya seperti iman Jibril gitu. Takabur enggak? Ya. Wa yudkaru anil Hasan ma khafahu ila mu'min wala amina ila munafiq. Tidak ada orang yang takut kepada dirinya munafik kecuali itu orang mukmin, orang yang merasa takut. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari nifak kecuali itu orang munafik beneran katanya. Nah, perhatikan sampai di sini. Al-khauf al-mamduh li'anna al-khauf anwa. Sebab rasa takut itu ada dua atau banyak makna rasa takut itu. Maka di sini ada takut yang terpuji, ada takut yang tercela. Kalau rasa takut yang membangkitkan emosi dalam amal, maka ini terpuji. Orang takut kepada dirinya nifak, maka dia menjaga diri dari setiap bentuk maksiat, setiap bentuk penyimpangan. Bagus. Tapi ada rasa takut yang menjadikan orang itu kunut, putus asa. Sehingga orang itu percuma infak bisi teu ikhlas. Nah ini teh was-was itu. Ada orang yang mengatakan mual infak bisi teu ikhlas gitu. Mal salat bisi teu ikhlas, itu tipu daya gitu dari syaitan. Tapi rasa takut kepada dirinya sehingga dia betul-betul khusyuk, menjaga khusyuk dan menempuh jalan-jalan untuk khusyuk, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak khusyuk, maka ini khauf yang hebat itu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, dan mereka memperingatkan untuk tetap dalam nifak dan dosa dengan tanpa taubat. Jadi kaum salafus saleh mereka mengungkapkan 3 ungkapan tentang dosa. Yang pertama, kami melihat dosa kecil sebagai dosa besar. Itu salafus saleh. Jadi mereka mengatakan kami melihat dosa kecil adalah sebagai dosa besar. Kalau kita hari ini dibalik gitu ya. Dosa besar dianggap apa? Kecil. Yang kedua, mereka mengatakan lal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar bagi orang yang ingin istighfar. Maka jangan putus asa. Sebanyak apapun kita telah melakukan dosa, kalau kita ingin bertaubat dan berhijrah, maka Allah akan membukakan pintu taubat. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, kalaulah katanya tidak ada orang yang ingin bertaubat, maka aku akan menciptakan manusia yang berdosa terus bertaubat. Saking Allah itu akan membukakan pintu taubat. Yang ketiga, mereka mengatakan las sagair ma'al istimrar. Jadi las sagair ma'al istimrar. Ulama salaf mengatakan, ingat katanya, tidak ada dosa kecil kalau kita terus menerus. Lalu mereka menggambarkan, tahukah kalian bahwa tidak ada gunung yang menjulang tinggi kecuali tumpukan kerikil-kerikil kecil. Menunjukkan kalau orang itu menyepelekan dosa, maka dia akan bertumpuk dosanya. Liqouli ta'ala walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
dan mereka tidak akan terus-menerus kepada apa yang mereka perbuat. Artinya dari sebuah kesalahan dan mereka mengetahui bahwa itu apa? Kesalahan. Ya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang tadi, ya, bahwa diriwayatkan di sini tentang seseorang, ya, hadatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala hadatsana Syu'bah, itu Syu'bah ibnu Hajjaj an Zubaid qala sa'altu Aba Wa'il, aku bertanya kepada Abu Wa'il anil murji'ah, tentang murji'ah. Jadi menunjukkan murji'ah itu berada di masa para tabi'in. Jadi telah muncul di masa dulu, ya. Bahkan di masa masih ada sebagian di antara para sahabat. Faqala hadatsani Abdullah anna Nabi sallallahu qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kafir. Nah, kufur yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur asgor, ya. Tapi para ibu, para bapak yang saya hormati, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita membaca ungkapan para ulama, syirik kecil bukan dosanya kecil, ya. Kufur kecil bukan berarti selamanya dosanya apa? Kecil. Karena definisi syirik kecil itu setiap syirik yang tidak masuk kepada syirik besar, dan itu akan bertingkat-tingkat. Kufur kecil, kufur asgor, artinya setiap kufur yang tidak masuk dalam kategori kufur besar, ya, bisa bertingkat-tingkat, ya. Contohnya apa? Berhukum dengan tidak hukum Allah, tapi dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah wajib dan haram kalau dia tidak berhukum, dan dia meyakini dosanya tapi dia tidak melakukan, maka ini kufur kecil. Tapi apa dosanya bisa lebih besar ketimbang berzina, ya. Bisa lebih besar ketimbang orang berzina dosanya, gitu. Jadi tidak setiap dikatakan kufur kecil berarti apa? Dosanya kecil, kemudian hukumannya apa? Kecil, tidak, ya. Karena kategori kufur kecil dalam kaidah syariah adalah setiap bentuk kekufuran yang tidak masuk dalam kategori kufur yang mengeluarkan orang dari Islam. Nah, dari ungkapan hadis yang diungkapkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ini adalah ingin membantah apa yang diyakini oleh kaum Murji'ah, bahwa maksiat tidak mempengaruhi apa? Iman. Maka di sini dikatakan bagaimana? Sebagai penutup untuk sore ini, orang yang mencela saudaranya, melaknat, menggibah, namimah, maka dia telah masuk kepada kategori fasik, dan perbuatannya perbuatan fasik, dan telah masuk kepada cabang-cabang kefasikan, dan pelakunya juga bisa dikatakan fasik, gitu. Berarti mukmin tapi fasik, gitu. Mukmin tapi imannya berkurang karena dia melakukan bagian dari kefasikan. Dan dalam hadis ini menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqitaluhu kufrun, dan membunuhnya kafir, berarti ada orang mukmin yang pada dirinya ada cabang kekafiran tapi tidak kafir dalam arti keluar dari Islam. Sekali lagi, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa ada orang mukmin yang pada dirinya ada cabang kekafiran walaupun dia tidak dikatakan kafir keluar dari Islam. Nah, maka di sini dikatakan dimungkinkan orang mukmin itu ada mukmin yang sempurna. Dia tidak melakukan cabang-cabang kekafiran,
tidak melakukan cabang-cabang kefasikan, tidak melakukan cabang-cabang kemunafikan. Dia dinamakan dengan istilah al-mu'minul mutlak, mukmin yang sempurna. Kalau dalam ayat dikatakan yaitu as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang segera kepada kebaikan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melaksanakan mustahab, menjauhi yang makruh. Ini sempurna. Tapi ada kondisi yang kedua yang dinamakan dolimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Siapa orang yang mendolimi dirinya? Adalah orang-orang mukmin yang dia melakukan bagian-bagian cabang dari kekufuran, cabang-cabang dari kemunafikan, cabang-cabang dari kefasikan, cabang-cabang dari kedoliman. Maka dalam hadis ini sebagai bantahan kepada orang Khawarij, juga bantahan kepada orang Murji'ah. Bantahan kepada orang Khawarij, tidak setiap orang melakukan cabang kekafiran berarti dia kafir. Dalam keyakinan ahli sunnah dikatakan mukmin naqisul iman. Juga bantahan kepada orang Murji'ah yang mengatakan maksiat tidak apa-apa, tidak mempengaruhi iman. Tidak, itu salah, itu menyimpang, itu keliru. Orang yang melakukan bagian dari penyimpangan maka bisa dapat label dari bagian-bagian penyimpangan. Ya. Kita katakan orang ini apa? Fasik. Sampai Nabi SAW mengatakan pada dirimu ada bagian dari jahiliyah, pada dirimu ada bagian dari kemunafikan. Nabi SAW pernah mengatakan inna mafika umruun jahiliyah, pada dirimu ada bagian jahiliyah. Maka di sini dikatakan mukmin naqisul iman, mukmin tapi imannya apa? Kurang. Dan ini bantahan kepada orang Murji'ah, sekaligus juga bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa melakukan maksiat langsung dikeluarkan dari Islam. Maka ahli sunnah mengatakan mukmin naqisul iman, orang mukmin tapi imannya apa? Berkurang. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak kajian di sore yang berbahagia ini berkaitan dengan Sahih Bukhari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.